Selamat sore. Selamat sore. Ya. Semua udah siap ya? Yuk kita bangkit berdiri. Ayo berdiri semuanya. Ada apa ya? Kita juga pakai merah nih. Ada yang tahu kita acara apa? Acara apa nih? Acara apa? Imlek. Imlek. Kalian udah yongi-yongi sama orang tua? Udah ya? Udah? Iya, puji Tuhan. Sekarang kita mau yongi sama Tuhan Yesus ya. Oke. Jadi harus semangat memuji Tuhannya juga. Semangat. Oke ya? Ayo. Semuanya bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Ya semuanya berdiri. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh setinggi-tinggi. Ayo, kok Kevin?
Puji Tuhan ya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya ya. Mengalahkan kuasa iblis sehingga kita dimenangkan ya. Puji Tuhan. Kalau sebentar kita mau ada pujian ya dari guru-guru ya. Persembahan dari guru-guru ya. Sebelum anak-anak pujian, Guru-guru ya. Sekali-kali kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Guru-guru sebentar ya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I tak setinggal semuanya. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I tak setinggal semuanya. Mana tepuk tangannya? Ya, puji Tuhan. Ya. ya sedikit-sedikit sama doanya. Oke, kita lanjutkan dengan satu pujian. Tahu ya? Semuanya bahagia diri. Kau 1, 2, 3. Kau setia
kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu boleh berbuah di hati kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang beri Tuhan. Dan biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk kerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tadi Om Abram belum dengar suara kalian ya. Kayaknya suaranya tertinggal. Sekali lagi ya, selamat sore. Yang siap dengar firman Tuhan boleh katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Belum semangat. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak, hari ini kita merayakan apa? Imlek ya, tahun baru. Ya, tahun baru Imlek ya. Di tahun baru ini doa Om Abram ya, biarlah kita dilimpahi kasih karunia dari Tuhan ya. Jadi selama tahun ini Tuhan melimpahi anak-anak dengan kasih karunia Tuhan, dengan berkat, baik berkat buat tubuh kita, berkat buat rohani kita, terlebih berkat buat kehidupan kita ya. Nah, Om Abram mau tanya nih, beberapa hari ini kan kalian merayakan Imlek ya, sebagian besar merayakan Imlek, ada juga yang enggak mungkin ya. Nah, yang merayakan Imlek sudah berkeliling nih, berkeliling mencari apa? Ampau. Kira-kira dapatnya banyak atau enggak? Nah, lebih banyak enggak dari tahun kemarin? Atau lebih banyak tahun lalu? Nah, seberapa yang kamu dapat ya angpau tahun ini, kalian harus belajar mengucap syukur ya. Yang pasti angpaunya ditabung ya, jangan dititip ke saya. Nanti kalau dititip ke saya ya kembali ya. Jadi ditabung ya angpaunya. Ada yang dapat 1 juta, ada ya di sekolah. Om Abram ngobrol sama beberapa siswa, Pak, aku dapat 5 juta. Wah, besar banget. Iya, saudara aku banyak ya. Jadi terus saya Om Abram ngomong ditabung ya. Ya Pak, ditabung buat apa gitu ya. Jadi kalian harus bersyukur ya, seberapa banyak angpau yang kamu dapat ya. Mau banyak, mau sedikit, itu berkat dari Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita akan aktivitas, sebelum kita akan ada juga perayaan ya, perayaan Imlek, ada harus dengar dulu firman Tuhan ya. Jadi handphonenya boleh disimpan dulu ya, handphonenya disimpan dulu, mainannya simpan dulu. Anak-anak fokus ke firman Tuhan ya. Anak-anak, siapa yang tahu Tuhan menciptakan dunia ini berapa lama? 6 hari. Coba, berapa hari? Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Ada lagi yang berapa hari? Tuhan menciptakan dunia ini berapa hari? 6 hari. Pada hari ke-7 Tuhan ngapain? Beristirahat dan memberkati ciptaannya. Tuhan menciptakan dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya begitu amat baik. Ya, sangat amat baik. Jadi yang Tuhan ciptakan itu sangat amat baik. Pernah nggak kalian bercermin di depan cermin? Terus pernah nggak merasa aku cantik banget hari ini? Aku ganteng banget hari ini, pernah nggak gitu? Pernah, bagus. Ada nggak yang pernah gini selalu kalau bercermin? Aku jelek banget ya. Aku hidungnya mancung ke dalam ya. Ya, jadi wah pesek ya. Nah, kalau adik-adik bercermin dan adik-adik mengatakan saya cantik banget hari ini, saya ganteng banget hari ini, itu satu bukti bahwa Tuhan menciptakan kita amat sangat baik ya. Kita diciptakan amat sangat baik. Nah, setelah Tuhan menciptakan 6 hari, manusia diciptakan pada hari yang terakhir ya. Ya. Nah, dan manusia yang pertama diciptakan siapa? Adam ya. Nah, Adam Tuhan tempatkan di mana? Di Taman Eden. Terus Allah berfirman kepada Adam, Adam, coba kamu lihat sekeliling kamu, kamu lihat, cari yang sepadan dengan kamu. Adam berkeliling taman itu, lihat sapi, nggak sama dengan saya ya.
Keliling lagi, lihat gajah. Kayaknya beda deh, tidak sepadan dengan saya, beda. Saya mah hidungnya gini, gajah, wah, telinganya segini, beda. Sampai berkeliling dan Adam memberikan nama semua hewan di taman itu. Terus Allah bertanya, ada nggak yang sepadan dengan engkau? Ada nggak? Nggak ada. Ternyata tidak ada yang sepadan. Dan Tuhan memberikan penolong kepada Adam siapa? Hawa. Ya, jadi Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ya. Terus begitu Adam melihat Hawa, Adam berkata, wah, betul, ini yang sepadan denganku, ini yang setara denganku. Ya, jadi Adam mengucap syukur karena Adam diberikan seorang penolong, yaitu Hawa. Setelah mereka ada di dalam taman itu, mereka itu harus mengusahakan taman itu. Mereka harus memelihara, mereka tidak boleh merusak. Dan Allah berfirman kepada Adam dan Hawa berkata apa? Semua pohon buahnya di taman ini boleh kamu makan, tapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan buahnya. Pohon apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena saat engkau memakannya, engkau akan mati, engkau akan terpisah dengan Allah. Diingat-ingat sama Adam dan Hawa, diingat-ingat. Jadi setiap berkeliling taman itu beringat-ingat, semua boleh kamu makan, Hawa, kecuali pohon yang itu ya, nggak boleh ya. Ya. Suatu hari, ya datang seekor ular. Ya, coba apa yang dikatakan ular ya? Boleh dibuka di Kejadian 3 ayat 1. Kejadian. Ya. Om Abram bacain. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Si ular memutarbalikkan. Kalau tadi kan kata Tuhan semua boleh kamu makan, jangan yang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi kalau kata ular, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kata Allah, enggak, semuanya boleh, tapi cuma itu yang nggak boleh. Terus lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Masih ingat Hawa dengan firman Tuhan yang masih ingat. Nah, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kata iblis, enggak, kamu gak akan mati. Waktu kamu makan buah itu kamu tidak akan mati, tapi kamu akan seperti Allah. Kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Menarik gak sih kira-kira? Menarik gak sih kira-kira? Menarik hati ya. Kata Hawa, wah aku akan seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Di sini siapa yang punya idola? Idolanya bebas, ada yang penyanyi, ada yang apa? Ada yang punya idola? Ya, kamu idolanya siapa? Boleh? Oh nggak punya. Misalkan ada idolanya itu seorang boleh seorang penyanyi Korea yang cakep atau yang cantik. Terus suatu hari kamu dijanjiin kalau kamu makan obat ini kamu akan seperti idola kamu, akan putih, akan tinggi, akan cantik, akan ganteng. Wah, aku pengen seperti idola. Nah, Hawa akhirnya tergoda. Hawa akhirnya memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, begitu dimakan. Nanti buahnya nggak ada. Nah, begitu Hawa memakan buah itu, Hawa memberikannya juga kepada
Adam, dan mereka sekarang jatuh dalam dosa. Mereka jadi bisa melihat, wah ternyata aku telanjang, ya. Terus dia malu dan dia bersembunyi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah mengasihi kita. 1, 2, 3. Nah, setelah mereka tahu ketelanjangan mereka, mereka merasa malu dan mereka lari bersembunyi. Kamu sih yang salah. Kata aku juga jangan dimakan. Kamu ya, ular yang salah, ular yang menggoda aku. Wah, mereka saling menyalahkan. Dan ini bukti kasih Tuhan. Tuhan datang mencari mereka. Adam, Hawa, di manakah engkau berada? Nah, kira-kira kalau pernah berbuat salah malu nggak? Misalkan kamu ketahuan nyontek di sekolah, malu nggak? Malu ya. Dan mereka merasa malu. Terus kata Tuhan, kenapa engkau malu? Karena aku melihat. Terus siapa yang ngasih tahu kamu telanjang? Karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Nah, akhirnya manusia menutupi tubuhnya dengan menyemat daun-daunan ya untuk menutup tubuhnya. Ya, tetapi Tuhan menggantinya dengan kulit binatang. Tuhan menggantinya dengan yang terbaik. Tuhan menggantinya dengan berkorban ya. Jadi ada hewan yang dikorbankan untuk menutupi ketelanjangan manusia. Nah, sekali lagi, 1, 2, 3. Allah mengasihi kita. Nah, sekali lagi, 1, 2, 3. Allah mengasihi kita. Nah, adik-adik, saat mereka jatuh dalam dosa, Allah berjanji bahwa Allah akan menyelamatkan manusia. Tetapi manusia juga mendapatkan konsekuensinya ya, akibatnya manusia diusir dari Taman Eden ya. Singkat cerita terus berkembang, tapi janji Tuhan tidak pernah lalai, janji Tuhan tidak pernah gagal. Dan pada akhirnya Tuhan melalui Yesus Kristus mati di atas apa? Kayu salib untuk menebus dosa kita semua ya. Jadi untuk menebus dosa adik-adik, untuk menebus dosa Om Abram, untuk menebus dosa kita semua, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Kira-kira kenapa sih Tuhan mau mengampuni kita? Kenapa Tuhan mau menebus dosa kita? Kira-kira kenapa? Yes, ada lagi? Kenapa ya Tuhan mau menebus saya? Kenapa Tuhan mau? Yuk, tolong dibuka Yohanes 3 ayat 16. Yang sudah hafal boleh. Yang belum kita lihat ya. Yohanes 3 ayat 16. Boleh ditunggu. Yuk, sudah ada di depan ya, anak-anak bisa barengan. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita ganti ya barang siapanya dengan nama anak-anak. Coba ya, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunianya, ganti nama kamu satu-satu ya. Contoh, karena begitu besar kasih Allah akan Abram sehingga ia yuk 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan Abram sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, jadi di acara Imlek ini Om Abram melalui firman Tuhan mengingatkan kita lagi untuk mengingat kebaikan Tuhan ya. Jadi Tuhan sangat mengasihi anak-anak semua. Tuhan sangat mengasihi kita ya. Jadi anak-anak
yang punya kesalahan, anak-anak yang punya dosa, anak-anak yang punya pelanggaran, anak-anak datang kepada Tuhan minta ampun ya. Tuhan mengampuni dan Tuhan pasti akan akan menolong hidup kita ya. Jadi menolong hidup anak-anak. Om Abram pernah dapat satu anak sekolah minggu ya, anak sekolah minggu masih kecil, dilayanin itu dari kecil gitu ya. Ternyata dia dapat memenangkan orang tuanya pas dia kelas 6 ya, jadi sekitar 6 tahun sekolah minggu ya. Nah, orang tuanya yang nggak kenal Tuhan bisa jadi kenal Tuhan lewat anak sekolah minggu, anak yang kecil ya. Jadi anak-anak juga meskipun masih kecil, anak-anak bisa Tuhan pakai untuk memenangkan orang-orang yang dewasa ya. Orang tuanya begitu kesaksian di gereja, kenapa aku mau ke gereja? Karena saya melihat anak saya yang begitu sabar, anak saya begitu baik ya. Jadi melalui kasih Tuhan hari ini kita mau belajar untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan ya. Tuhan telah mengorbankan hidupnya untuk menebus kita semua. Ayat hafalannya anak-anak yang tadi ya, Yohanes 3 ayat 16. Yuk, ada yang sudah hafalkah? 1, 2, 3 orang? Boleh ke depan, ada lagi? Yohanes 3 ayat 16. Boleh, nanti dibantu. Boleh. Satu lagi kuotanya, ada lagi? Yuk, sambil menunggu ya, dua dulu yuk. Alamatnya dulu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal Anak yang tua lanjutin. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih tepuk tangan dong. Ada satu lagi, coba yang perempuan. Yuk dibantu. Yuk. Alicia ayo. Aileen. Elin ayo Elin. Fani. Nadine, yuk. Sini. Gak apa-apa dibantu, Om Abram bantu. Boleh ditampilin ya, sambil ditampilin ya. Nanti ya, nanti kalau Nadine nggak tahu dibacanya. Yohanes. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi keselamatan, sekali lagi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan tutup firman Tuhan. Anak-anak ingat Yohanes 3:16 ya. Kenapa Allah mau mengasihi kita? Kenapa Allah mau menebus kita? Karena Allah sangat mengasihi kita. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Mari masuk ya. Anak-anak dalam sikap doa yang baik, coba lipat tangan.
mengingatkan kami Tuhan tentang kasih-Mu Tuhan. Kau kembali mengingatkan kami pada anak-anak Tuhan bahwa Allah sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau Tuhan telah menebus kehidupan kami Tuhan. Kau telah menebus kehidupan anak-anak Tuhan dengan darah yang sangat mahal Tuhan, dengan pengorbanan Kau di kayu salib. Biarlah Tuhan anak-anak boleh semakin hari semakin cinta akan Engkau Tuhan, semakin hari semakin lekat dengan Engkau. Ampuni Tuhan segala dosa, ampuni segala kesalahan yang telah kami buat Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang baik Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan mengampuni kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang akan memberikan Tuhan pertolongan kepada anak-anak ini Tuhan, sehingga anak-anak ini Tuhan boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada Tuhan, menjadi teladan dalam sekolahnya, menjadi teladan dalam keluarganya Tuhan. Kami percaya Engkau berkarya Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Sebentar Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas. Kiranya juga Engkau memimpin dari awal pertengahan sampai selesainya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan dibuka dulu ya. Nanti dibuka di rumah buat Tabita. Duduk lagi ya, jangan dulu pulang, duduk lagi. Ayo, cepat maju kita. Depan maju, depan.
Sudah semua? Oke, duduk dulu yuk. Kita mau doa dulu mengakhiri ibadah kita sore ini. Angpaunya disimpan dulu. Kita berdiri semua dulu dan mau akhiri ibadah kita. Aduh, lagi ada bisnis tuh. Cowok-cowok. Yuk. Semua berdiri. Berdiri semua. Lipat tangan. Tutup mata. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, ikutin tanda stop berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Sore ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat rohani dan berkat jasmani. Tuhan Yesus berkati semua kami yang sudah hadir, yang sudah melayani sore ini. Sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Tepuk tangan semuanya dong. Oke, nggak kedengeran. Oke, kita mulai ya. Jadi ikutin arahan saya. Latihan dulu. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, angpau. Oke ya, sip. Tidak menggunakan kaki, ya, tetap harus menggunakan tangan. Ya. Ayo, konsentrasi dimulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kepala, angpau. Oke, sekali lagi ya. 2 ronde, jadi sekarang mulai mengatur siasat. Harus gimana caranya, tetap konsentrasi. Lutut, kaki, kepala, lutut, pundak. Ini posisinya berdiri lagi. Ya, standby. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, angpau. Apakah ada yang menang 2-0? 2-0.